Pelaksanaan sholat tarawih di Masjid Raya Medan dilakukan lebih awal. Kasus positif COVID-19 di Sumatera Utara mencapai 113 kasus dan 22 pasien dinyatakan sembuh. Polda Sumatera Utara dan Kodam 1 Bukit Barisan bersama Pemprov Sumatera Utara laksanakan simulasi tactical floor games. Halo pemirsa, senang sekali kami dapat kembali hadir di hadapan Anda dalam program Wajah Sumut edisi Jumat 20 April 2020. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan informasi menarik lainnya selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Dana Pangaribuan, inilah Wajah Sumut selengkapnya. Pelaksanaan sholat tarawih pertama di Masjid Raya Al-Masyhun Medan dilakukan lebih awal di tengah pandemi COVID-19. Sholat diikuti puluhan jamaah dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Para jamaah yang hendak melaksanakan sholat tarawih berjamaah harus melewati bilik sterilisasi yang disediakan di pintu gerbang masjid. Selanjutnya para jamaah diwajibkan mencuci tangan sebelum memasuki areal masjid. Para jemaah yang melaksanakan tarawih berjamaah pada malam pertama Ramadan 1441 Hijriah pun hanya puluhan orang dengan jumlah 3 saf. Menurut BKM Masjid Raya Al-Masyhun Medan Zaini Hafiz, pelaksanaan tarawih dilakukan lebih awal dengan pembacaan ayat pendek guna menghindari kerumunan warga di tengah pandemi COVID-19. Tahun ini kita laksanakan sholat isya itu sesuai dengan jadwal. Sholat tarawih biasa, cuman ayatnya kita bikin pendek-pendek aja. Masyarakat sudah tahu, jamaah sudah tahu, udah banyak di rumah. Ini aja kita lihat, paling. Sementara di Masjid Sabilillah Kompleks TNI AU Lanut Suwondo, pelaksanaan tarawih ditiadakan sesuai arahan dari pihak Lanut Suwondo Medan dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Pelaksanaan tarawih di Masjid Sabilillah Kompleks TNI AU Lanut Suwondo Medan ditiadakan pada awal Ramadan 1441 Hijriah Kamis malam. Ketua BKM Masjid Sabilillah Komarudin mengatakan pihak BKM rencananya akan melaksanakan sholat tarawih berjamaah, namun setelah dikeluarkannya himbauan dari pihak Lanut Suwondo, maka sholat tarawih ditiadakan. Sementara untuk pelaksanaan sholat fardu tetap diperbolehkan, namun harus menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan dan menjaga jarak ketika sholat. Masjid-masjid yang ada di lingkungan TNI Angkatan Udara tidak dibolehkan untuk melaksanakan tarawih. Dari itulah kami bermusyawarah sama jamaah, sama kawan-kawan bahwa memutuskan tarawih kami ditiadakan. Tapi untuk sholat-sholat yang 5 waktu tetap kami laksanakan dengan ketentuan protokol kesehatan mengikuti. Pemirsa, pemantauan hilal di wilayah Sumatera Utara dilakukan secara tertutup dan terbatas di 2 titik di Kota Medan, Sumatera Utara. Hilal sulit dilihat karena hanya berada di ketinggian 3 derajat dan cuaca Kota Medan yang cenderung berawan. Pemantauan hilal penentuan 1 Ramadan 1441 Hijriah di Sumatera Utara dilakukan di 2 titik, yakni di Gedung Pasca Sarjana UMSU dan Balai BMKG Wilayah 1 Medan. Untuk Rukyatul Hilal di Gedung Pasca Sarjana UMSU dipantau 4 orang petugas dengan menggunakan teleskop William Optik langsung dari kubah Ahmad Dahlan yang berada pada lantai 7 bangunan. Dari lokasi tersebut hilal sulit dilihat karena di bawah limit Danjon 7 derajat elongasi, yakni 3 derajat. Sementara di Balai BMKG Wilayah 1 Medan, pemantauan hilal juga dipantau 4 orang petugas menggunakan teleskop. Kepala BBMKG Wilayah 1 Medan, Edison Kurniawan, mengatakan hilal berada pada ketinggian 3,58 derajat dengan umur bulan yang berada di Kota Medan mencapai 9,1 jam. Edison juga menambahkan hilal sulit dilihat di Kota Medan dikarenakan cuaca wilayah Medan yang cenderung berawan. Untuk hari ini, pada hari Kamis tanggal 23 April 2020, pengamatan hilal di Kota Medan sendiri
itu kita sudah memperoleh informasi bahwa ketinggian hilal itu akan mencapai 3,58 derajat. Kita sudah bisa mengamati hilal, namun mungkin keterbatasannya saat ini memang di wilayah Medan sendiri saat ini kondisi cuacanya cenderung. Memasuki hari pertama puasa, 2 kelompok remaja di Batubara terlibat aksi tawuran. Warga mengaku resah karena aksi tawuran kerap terjadi. Inilah video amatir aksi tawuran yang sempat direkam warga di Jalan Rakyat, Kelurahan Tanjung Tiram, Batubara pada Jumat pagi tadi. 2 kelompok remaja yang terlibat tawuran tersebut saling serang dengan melemparkan batu. Aksi tawuran yang berlangsung hampir 2 jam tersebut akhirnya dibubarkan setelah polisi tiba di lokasi. Menurut warga sekitar, aksi tawuran antar 2 kelompok remaja ini sudah kerap terjadi tanpa diketahui pasti penyebabnya. Hal ini pun sangat meresahkan warga karena rumah warga banyak yang rusak terkena lemparan batu. Warga berharap aparat keamanan mendirikan pos di sekitar lokasi untuk mengantisipasi tawuran agar tak terulang kembali. Pemirsa, usai jeda akan hadir informasi mengenai kasus positif COVID-19 di Sumatera Utara meningkat mencapai 113 kasus dan 22 pasien dinyatakan sembuh. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Wajah Sumut. Kasus positif COVID-19 di Sumatera Utara meningkat menjadi 113 kasus, 11 meninggal dunia dan 22 pasien dinyatakan sembuh. Sementara jumlah PDP yang masih dirawat saat ini sebanyak 152 pasien. 23 April 2020. Data tersebut dikonfirmasi oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Sumatera Utara pertanggal 23 April 2020 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pasien positif COVID-19 bertambah 2 kasus dari data sebelumnya menjadi 113 kasus. 95 kasus dinyatakan positif dari pemeriksaan PCR, sedangkan 18 lainnya terkonfirmasi menggunakan rapid test. Jumlah kasus positif COVID-19 meninggal dunia saat ini sebanyak 11 orang, sedangkan 22 pasien dinyatakan sembuh. Sementara jumlah PDP yang masih menjalani perawatan sebanyak 152 orang. Berdasarkan data kasus positif yang terkonfirmasi dari pemeriksaan PCR, menempatkan Sumatera Utara sebagai provinsi dengan jumlah kasus positif tertinggi di Pulau Sumatera. Angka kesembuhan akan semakin meningkat dan angka pasien dalam pengawasan sebanyak 152 orang, pasien dengan PCR positif sebanyak 95 orang, terdapat peningkatan sebanyak 2 orang, terderita dengan rapid test sama dengan hari kemarin sebanyak 18 orang, pasien COVID. Seorang perwira polisi yang bertugas di Polsek Galang jajaran Polresta Deli Serdang dinyatakan positif COVID-19 dari pemeriksaan rapid test. Hal tersebut dibenarkan Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Yemi Mandagi. Seorang perwira polisi berinisial Ibda DH yang menjabat sebagai Kanit Reserse Polsek Galang dinyatakan positif dari hasil pemeriksaan rapid test yang dilakukan tim medis Rumah Sakit Umum Polda Sumatera Utara pada Rabu kemarin. Petugas kemudian melakukan tracing terhadap 50 personil polisi, 18 diantaranya diketahui sempat melakukan kontak langsung, sehingga harus menjalani pemeriksaan rapid test dan hasilnya negatif COVID-19. Sebelumnya, istri dari Ibda DH, yang juga seorang perwira di Polda Sumut juga dinyatakan positif COVID-19 dari hasil pemeriksaan rapid test. Kini Ibda DH telah menjalani perawatan bersama keluarganya di Rumah Sakit Bunda Tamrin Medan, sedangkan 18 personel lainnya menjalani isolasi di Taman Pramuka Deli Serdang selama 7 hari. Kami mendapat informasi rekan kita salah satu yang berinisial DH dinyatakan positif berdasarkan hasil rapid. Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut, yang bersangkutan langsung diperiksa di Rumah Sakit Polri, khususnya di Rumkit Polda Sumatera Utara di Medan. Dan untuk saat ini anggota kami tersebut bersama keluarganya dilakukan isolasi di Rumah Sakit Bunda Tamrin. Sementara seorang ibu rumah tangga berstatus PDP COVID-19 melahirkan di Rumah Sakit Umum Daerah Rantau Prapat, Labuhan Batu.
Pasien PDP berkelamin wanita usia 45 tahun warga Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan melahirkan di RSUD Rantau Prapat, Labuhan Batu pada Rabu dini hari. Ia dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan rapid test saat hendak memeriksakan kehamilannya. Setelah dilakukan pemeriksaan rapid test terhadap bayinya, sang bayi dinyatakan negatif COVID-19. Menurut pelaksana tugas harian gugus tugas COVID-19 Labuhan Batu Selatan, Hairil, sebelumnya pasien tersebut sempat berobat ke salah satu rumah sakit swasta di Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan untuk cek kesehatan karena dirinya mengalami batuk, demam, sehingga harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Rantau Prapat. Kini ibu dan bayinya menjalani perawatan di ruang isolasi RSUD Rantau Prapat dan akan dirujuk ke rumah sakit di Medan setelah kondisi tubuhnya kembali normal. Kalau bayinya setelah kita mendapat informasi kemarin dari RSUD Rantau Prapat, dalam keadaan sehat dan negatif setelah rapid test. Mungkin 5 hari kemudian lagi rapid test ulang untuk memantau terus kesehatan. Kodim 0212 Tapanuli Selatan membagikan 3.000 masker kepada warga. Pembagian masker ditujukan untuk menghindari penyebaran COVID-19. Di Padang Sidimpuan, pembagian 1.000 masker dilakukan di depan markas Kodim 0212 Tapanuli Selatan, melibatkan Ibu Persib. Masker dibagikan kepada para pengguna jalan, pengemudi becak, dan pedagang kaki lima. Selain masker, personil Kodim 0212 Tapanuli Selatan juga membagikan nasi kotak kepada warga yang terdampak ekonominya akibat pandemi COVID-19. Dandim 0212 Tapanuli Selatan Letkol Infantri Akbar Nofrizal Yusananto mengatakan kegiatan karya bakti TNI ini dilakukan untuk membantu warga yang terdampak sekaligus bertujuan memutus rantai penyebaran COVID-19. Dandim 0212 Tapanuli Selatan juga menghimbau warga untuk mematuhi aturan pemerintah dan menerapkan social distancing. Melaksanakan kegiatan bagi-bagi masker untuk masyarakat se-Tapanuli bagian selatan sebanyak kurang lebih 3.000 masker. Untuk Kota Padang Sidimpuan sendiri kita alokasikan kurang lebih 1.000 masker yang kita bagikan. Pemirsa, Korps Pegawai Negeri di Deli Serdang yang terdiri dari ASN dan BUMD memberikan bantuan 4.000 paket sembako kepada warga di 22 kecamatan di Deli Serdang. Pemberian bantuan 4.000 sembako ini ditujukan kepada warga kurang mampu serta tenaga pendidik yang tersebar di 22 kecamatan di Deli Serdang. Seperti di Desa Bakaran Batu, Kecamatan Lubuk Pakam, paket sembako diberikan langsung ke rumah-rumah warga. Adapun bantuan yang diberikan berupa masker dan sembako seperti beras, minyak goreng, dan telur. Menurut Sekda Kabupaten Deli Serdang Darwin Zain, dana bantuan dikumpulkan dari sebagian pendapatan para pegawai negeri Korpri Deli Serdang untuk meringankan beban masyarakat terdampak COVID-19. Dana ini diambil adalah sumbangan pegawai, sumbangan para ASN yang menyesuaikan penghasilannya untuk membantu kaum yang susah. Ada 3.000 untuk masyarakat umum. Untuk meringankan beban ekonomi warga di tengah pandemi COVID-19, Wakil Bupati Serdang Bedagai bersama wartawan membagikan bantuan sembako kepada masyarakat. Sementara di Kota Medan, kelompok Marga Tionghoa Sumatera Utara kembali menyalurkan bantuan ribuan paket sembako. Bantuan sembako diserahkan langsung Wakil Bupati Serdang Bedagai Dharma Wijaya bersama Ikatan Wartawan Online Serdang Bedagai ke rumah-rumah warga di Desa Firdaus, Kecamatan Serampah. Bantuan yang dibagikan menyasar kepada wanita lansia dan masyarakat kurang mampu yang terdampak perekonomiannya akibat pandemi COVID-19. Ini apa yang diberikan kawan-kawan ibu semua ini adalah pemberian dan Sementara itu di Kota Medan, kelompok Marga Tionghoa Sumatera Utara juga menyalurkan bantuan ke Kodam 1 Bukit Barisan dan Polda Sumut untuk nantinya diserahkan langsung ke masyarakat. Ribuan paket sembako berupa 2.500 karung beras, 2.500 bungkus minyak goreng, dan 1.000 kotak mie instan diterima langsung Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Sabral Padilah. Menurut Koordinator Mitsu Peduli COVID-19, rencananya bantuan akan diberikan berkelanjutan yang menyasar kepada warga di 80 kelurahan di Kota Medan. Bantuan ini memang sedikit, tapi ingin meringankan sedikit.
Mudah-mudahan ini bukan yang pertama kali atau terakhir. Kerjasama ini bisa diteruskan terus saja. Ya, itu yang selain dari sini, kita juga udah 2-3 hari berjalan untuk bantu. Rencana kita 80 kelurahan yang ada. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi mengenai Polda Sumatera Utara, Kodam 1 Bukit Barisan, dan Pemprov Sumut laksanakan simulasi Tactical Floor Games. Tetaplah bersama kami. Kembali lagi di Wajah Sumut, ratusan ibu rumah tangga kembali menggerebek lokasi perjudian di Kelurahan Pekan Labuhan, Medan. Ratusan warga yang didominasi kaum ibu kembali menggerebek lokasi judi di Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan. Lokasi perjudian ini telah lama beroperasi dan meresahkan warga sekitar. Dari lokasi ini, warga menyita 2 unit mesin judi tembak ikan dan tidak ada perlawanan dari pengelola mesin judi. Sebelumnya, pengelola lokasi judi telah diberi peringatan oleh warga untuk menutup aktivitas mesin judi. Namun karena peringatan warga tidak diindahkan, warga kemudian bergerak bersama-sama melakukan penggerebekan. Praktik perjudian di Kecamatan Medan Labuhan biasanya beroperasi di rumah-rumah warga untuk menghindari kecurigaan pihak kepolisian. Warga meminta pihak kepolisian menertibkan lokasi judi di kawasan Kecamatan Medan Labuhan agar warga bisa tenang melaksanakan ibadah di bulan puasa. Jangan bulan Ramadan ini kotor nih. Kami mau yang sebersih-bersihnya, jangan ada lagi dindong-dindong gini. Karena merugikan anak, suami kami dan masyarakat. Jadi kami nggak senang, harus menghapuskanlah semua. Jangan ada lagi sedikit pun. Memang kami keberatan lah. Polres Tanjung Balai meringkus 6 pelaku pencurian kendaraan bermotor. Dari para pelaku, polisi mengamankan barang bukti 3 unit sepeda motor diduga hasil curian. 1 dari 7 orang pelaku berinisial AL terpaksa ditembak aparat kepolisian di bagian kaki karena melakukan perlawanan saat akan ditangkap. Pelaku AL dalam catatan kepolisian diketahui pernah melakukan pencurian dengan kekerasan di 2 tempat berbeda. Dari tangan pelaku, polisi menyita 3 unit sepeda motor dan telepon genggam yang digunakan para pelaku untuk melakukan kejahatan. Menurut Kapolres Tanjung Balai AKBP Putu Yuda Prawira, para pelaku umumnya berusia muda melakukan tindak kejahatan dengan dalih ekonomi. Guna menekan tindak kejahatan di bulan Ramadan, Polres Tanjung Balai menggiatkan patroli di sejumlah titik rawan di Tanjung Balai. Polda Sumatera Utara bersama Kodam 1 Bukit Barisan dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara melaksanakan simulasi Tactical Floor Games dalam operasi Nusa Toba 2020 guna mencegah kerusuhan di tengah pandemi COVID-19. Simulasi Tactical Floor Games dilakukan di Gedung GOR Pemprov Sumut, Jalan Pancing, Kota Medan pada Rabu kemarin. Hal ini dilakukan dalam operasi Nusa Toba 2020 untuk mencegah terjadinya kerusuhan di tengah pandemi COVID-19. Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin, Gubernur Sumatera Utara Edi Ramayadi, dan Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Sabrar Padillah meninjau langsung kesiapan para personilnya. Menurut Kapolda Sumut, simulasi ini bertujuan untuk menjalin sinergitas dan koordinasi dalam pelaksanaan pengamanan antara Polda Sumut dan Kodam 1 Bukit Barisan. Nantinya, melalui hasil simulasi, pengamanan dapat dilakukan dengan persiapan yang matang sehingga dapat mengantisipasi potensi kericuhan masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Kita simulasikan dalam bentuk TFG. TFG ini adalah salah satu strategi ilmu militer yang diterapkan dalam kegiatan sipil. Untuk apa? Supaya semua para komandan pasukan, komandan satuan yang dilibatkan, dia tahu di mana, apa yang harus dilakukan. Dia bekerja sama dengan siapa. Itu salah satu yang kita ingin harapkan dengan pelaksanaan TFG. Pemirsa, sejumlah warga masih tetap harus bekerja memenuhi kebutuhan hidup meski di tengah pandemi COVID-19. Seperti yang dialami seorang wanita yang bekerja sebagai penyapu jalanan di Kota Medan yang harus terus berjuang menjalankan tugas demi memenuhi kebutuhan meski khawatir terpapar virus COVID-19. Informasi tersebut sekaligus menjadi penutup Wajah Sumut edisi hari ini. Saya Dana Pangaribuan beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Bersatu kita cegah COVID-19 dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankannya. Sampai jumpa. Kalau untuk kekhawatiran untuk keluar rumah ada tidak? Sebetulnya ada, tapi apa daya, karena
kita kan butuh makan juga. Saya nyari makan sendiri untuk menghidupi 2 orang anak. Inilah rutinitas yang dilakukan Juminten, wanita berusia 42 tahun yang bekerja sebagai penyapu jalanan di Kota Medan. Meski di tengah pandemi COVID-19, Juminten tetap semangat menjalankan tugasnya membersihkan jalan dengan berbekal alat pelindung diri yang dilakukan di dalam 2 waktu kerja sejak pukul 6 pagi. Juminten mengaku khawatir dirinya bisa terpapar virus COVID-19. Namun semangatnya dalam menafkahi kedua anaknya membuat ia tetap berani untuk tetap bekerja. Saya menyapu jalan semenjak tahun 1994 sampai sekarang lebih kurang 26 tahun. Itu mata pencarian ibu sehari-hari dengan tambahan saya kerja di warkop, selesai nyapu pagi, masuk ke warkop, beralih nyapu kedua kalinya, kedua jam 11, selesai nyapu yang kedua, saya kembali lagi ke warkop. Tidak hanya bekerja membersihkan jalan, Juminten juga harus bekerja sambilan sebagai pramusaji di sebuah warung makan. Inilah potret perjuangan seorang perempuan dalam menyambung hidup di tengah sulitnya perekonomian akibat pandemi COVID-19. Dari Medan, Sumatera Utara, Muhammad Harizal, Metro TV.